Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Nova Auliatul Fauziah, nomor NPM 202201065, perwakilan dari kelompok 6, izin mempresentasikan terkait asuhan keperawatan keluarga dengan anak usia dewasa kepada keluarga Tuan A yang bertempat tinggal di Perum Puspa Indah, RT 11, Blok R. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, di sini saya akan mengenalkan teman-teman dari kelompok 6 terlebih dahulu. Jadi dalam kelompok 6 ini yang pertama ada Irgin, lalu ada Ivanka, Jekola, saya sendiri Nova, lalu ada Novia, Putra, Sarah, Sasidela, Septi, kemudian ada Tania, Titik Hasanah, Vini, Wuri, dan Yunika Herawati. Selanjutnya, apa saja sih yang akan kita bahas pada aspek keluarga ini? Jadi, teman-teman, yang pertama di sini kami akan membahas tentang identitas dari klien yang kita kaji dan kita lakukan intervensi. Kemudian ada data dan diagnosa yang kami ambil pada klien tersebut. Kemudian ada SLKI atau luaran dan intervensi. Kemudian ada implementasi. Dan juga yang terakhir kita akan membahas evaluasi yang didapatkan setelah dilakukannya tindakan atau saat dilakukannya tindakan. Seperti itu teman-teman. Kemudian saya bahas dari identitas terlebih dahulu. Yang pertama ada identitas kepala keluarga. Namanya dalam inisial Tuan A, kemudian pekerjaan dari Tuan A adalah wira swasta, umur 35 tahun, beragama Islam, alamat di Perum Puspa Indah, RT 11, Blok R, suku Jawa, nomor telepon seperti yang ada di layar presentasi kami, kemudian pendidikan terakhir SMA. Kesehatan tidak ada. Kemudian dari pengkajian yang kami terima bahwa tipe dari keluarga Tuan A ini yaitu jenis tipe keluarganya nuclear family atau keluarga inti. Kemudian masalah yang terjadi dapat dilihat dari tipe keluarga yaitu faktor ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu gambaran kondisi rumah. Yaitu seperti yang dapat kita lihat pada sisi sebelah kanan, yaitu di situ ada halaman, teras garasi, kemudian ruang tamu, dapur, kamar mandi, kamar, dan ruang kerja. Yang dimana gambaran kondisi rumahnya yang pertama ruang tamunya nampak minimalis, kemudian kamar tidur juga minimalis, terdapat 2 kamar tidur. Lalu untuk ruang keluarga menjadi satu dengan ruang tamu. Kemudian dapur 1 minimalis, kemudian kamar mandi terdapat 1 kamar mandi. Kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai data dan diagnosanya. Yang pertama kita mengambil diagnosa gangguan rasa nyaman yang berhubungan dengan gangguan stimulus lingkungan yang ditandai dengan klien mengatakan sering keputihan berwarna kuning, kemudian berbau amis, dan timbul saat merasa banyak pikiran. Untuk data yang menunjang pada diagnosa, yang pertama ada DO-nya. DO-nya di sini kami tidak terkaji. Kemudian untuk DS-nya atau data subjektifnya yaitu didapatkan klien mengatakan sering keputihan dalam jumlah yang banyak, kemudian berwarna kuning, berbau amis, dan timbul saat merasa banyak pikiran. Lalu diagnosa yang kedua kami ambil kesiapan peningkatan coping keluarga. Berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi yang ditandai dengan klien belum mengetahui tentang penanganan radang atau faringitis. Data penunjangnya yang dapat kita tegakkan yaitu yang pertama ada DO atau data objektif, yaitu pasien dan keluarga mengalami batuk, pilek, dan radang pada tenggorokan atau faringitis. Lalu untuk data subjektifnya, klien mengatakan belum mengetahui tentang bagaimana caranya penanganan radang itu sendiri. Lalu
Selanjutnya, diagnosa ketiga kami ambil yaitu kesiapan peningkatan coping keluarga yang berhubungan dengan peran keluarga yang fleksibel dan tepat dengan tahap perkembangan. Dengan data penunjang yang kami dapatkan, data subjektifnya yaitu klien mengatakan telah menggunakan KBAYUD selama 7 tahun. Kemudian keluarga mengatakan berencana ingin memiliki 1 anak lagi, suami sebagai kepala keluarga, dan yang mencari nafkah, saling memberi kasih sayang dan saling support. Untuk data objektifnya, klien menikah 2014 dan pada tahun 2015 klien sudah mempunyai anak. Selanjutnya SLKI dan psikinya. Pada diagnosa pertama yaitu gangguan rasa nyaman yang berhubungan dengan gangguan stimulus lingkungan. Kami ambil luarannya setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam 2x24 jam, diharapkan klien memenuhi kriteria yaitu status kenyamanan. Yang pertama, kesejahteraan fisik dari yang tadinya menurun menjadi meningkat 5, kemudian keluhan tidak nyaman dari meningkat 1 menjadi menurun 5, pola eliminasi pasien dari memburuk 1 menjadi membaik 5. Kemudian untuk intervensi atau psikitnya sendiri itu kami ambil edukasi perawatan perineum. Yang pertama untuk observasinya mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan penerimaan informasi. Kemudian untuk terapeutiknya sediakan materi dan media Penkes, jadwalkan Penkes sesuai kesepakatan, berikan kesempatan untuk bertanya. Untuk edukasinya jelaskan prosedur perineal hygiene yang benar, lalu anjurkan selalu area genital agar tidak lembab, kemudian anjurkan sesering mungkin untuk mengganti celana dalam setiap 4 jam. Lalu untuk SLKI dan psiki pada diagnosa defisit pengetahuan tentang faringitis yang berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi ditandai dengan klien belum mengetahui tentang penanganan radang atau faringitis, kami ambil luaran atau SLKI-nya yaitu tingkat pengetahuan. Jadi setelah dilakukan tindakan keperawatan 2x24 jam, diharapkan klien dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perilaku sesuai anjuran dari menurun 1 menjadi meningkat 5, kemampuan menjelaskan tentang suatu topik dari menurun 1 menjadi meningkat 5, lalu perilaku sesuai dengan pengetahuan dari menurun 1 menjadi meningkat 5, kemudian untuk pertanyaan tentang masalah yang dihadapi yang tadinya dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Lalu persepsi yang keliru terhadap masalah dari meningkat 1 menjadi menurun 5. Untuk intervensinya kami mengambil yaitu edukasi kesehatan. Untuk observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Untuk terapeutiknya sediakan materi dan media pendidikan kesehatan tentang faringitis. Lalu jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai dengan kesepakatan. Berikan kesempatan klien untuk bertanya. Kemudian untuk edukasinya kami menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan klien. Selanjutnya untuk luaran dan intervensi pada diagnosa yang ketiga yaitu diagnosanya kesiapan peningkatan coping keluarga yang berhubungan dengan peran keluarga yang fleksibel dan tepat dengan tahap perkembangan. Untuk luarannya, kami mengambil status coping keluarga. Jadi, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, diharapkan klien dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan informasi yang tadinya menurun menjadi meningkat 5, kemudian kemampuan memenuhi anggota keluarga dari yang tadinya meningkat menjadi menurun 5, kemudian komitmen pada perawatan yang tadinya meningkat 1 menjadi menurun 5. Lalu untuk perilaku yang bertujuan untuk perilaku bertujuan yang tadinya memburuk 1 menjadi membaik 5. Kemudian untuk perilaku sehat dari memburuk 1 menjadi membaik 5, seperti itu. Kemudian pada diagnosa kesiapan peningkatan coping keluarga ini kami ambil intervensinya yaitu promosi coping. Yang pertama observasi,
yaitu kita akan melakukan identifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan, kemudian identifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial. Untuk terapeutiknya, diskusikan perubahan peran yang dialami oleh pasien, kemudian fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan, motivasi mengidentifikasi sistem pendukung yang tersedia. Untuk edukasinya, kami anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, lalu anjurkan keluarga dalam terlibat. Selanjutnya, untuk hasil penelitian atau hasil setelah dilakukannya Penkes atau intervensi didapatkan yang pertama dari diagnosa gangguan rasa nyaman yang berhubungan dengan gangguan stimulus lingkungan. Implementasinya yaitu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, kemudian menyediakan materi mengenai keputihan dan media Penkes, yaitu berupa poster medianya, kemudian menjadwalkan Penkes sesuai kesepakatan, yaitu kita menjadwalkannya pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022. Kemudian saat dilakukannya Penkes, kami memberikan kesempatan klien untuk bertanya, kemudian kami juga menjelaskan prosedur perineal hygiene yang benar itu seperti apa, lalu kami juga menganjurkan klien agar area genital klien tidak lembab dan menganjurkan klien sesering mungkin untuk mengganti celana dalamnya setiap 4 jam. Kemudian evaluasi yang didapatkan dari intervensi yang telah kami berikan kepada klien, yang pertama data subjektifnya, yaitu pasien bertanya bagaimana jika keputihan berlangsung lama, apakah boleh mengonsumsi obat untuk meredakan keputihan. Kemudian pasien mengatakan juga pendidikan kesehatan yang diberikan sangat membantu dan menambah ilmu kesehatan klien. Kemudian untuk data objektifnya, klien atau Ibu E sangat kooperatif saat dilakukan pendidikan kesehatan. Kemudian juga Ibu E sangat antusias dan juga memberikan beberapa pertanyaan mengenai keputihan tersebut. Lalu untuk asesmennya, masalah pengetahuan terkait keputihan teratasi. Lalu untuk planningnya kita hentikan intervensi karena klien sudah memahami, seperti itu. Paraf kelompok 6. Selanjutnya untuk diagnosa defisit pengetahuan tentang faringitis yang berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi, kami lakukan juga pada tanggal 21 Desember 2022 pada hari Rabu. Kita melakukan implementasinya, yaitu yang pertama mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan klien dalam menerima informasi yang kami berikan. Kemudian yang kedua, menyediakan materi mengenai radang tenggorokan atau faringitis dan media Penkes berupa poster juga. Lalu selanjutnya kita juga telah menjadwalkan Penkes sesuai dengan kesepakatan, yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 jam 16.15 sampai dengan jam 17.00. Lalu kami juga memberikan kesempatan klien untuk bertanya dan kami juga menjelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan klien. Untuk evaluasinya, data subjektifnya klien bertanya berapa lama radang tenggorokan dan batuk kering berlangsung. Kemudian klien juga mengatakan pendidikan kesehatan yang diberikan kepada klien sangat membantu klien dan menambah ilmu kesehatan klien. Untuk data objektifnya, Ibu E atau klien sangat kooperatif saat dilakukan pendidikan kesehatan. Kemudian Ibu E atau klien juga sangat antusias dan juga memberikan beberapa pertanyaan mengenai radang tenggorokan tersebut atau yang biasa kita sebut dengan faringitis. Untuk asesmennya, masalah pengetahuan mengenai radang tenggorokan atau faringitis teratasi. Untuk planningnya hentikan intervensi karena klien sudah paham. Paraf kelompok 6. Selanjutnya untuk diagnosa
peningkatan coping keluarga yang berhubungan dengan peran keluarga yang fleksibel dan tepat dengan tahap perkembangan. Kami lakukan intervensinya pada hari Rabu juga, yaitu pada tanggal 21 Desember 2022. Pada tahap implementasinya, kami mengidentifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan, kemudian mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan terhadap dukungan sosial, lalu menganjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi, lalu menganjurkan keluarga terlibat dalam menghadapi peningkatan coping keluarga. Kemudian selanjutnya untuk evaluasi dari Penkes atau intervensi yang telah kami lakukan kepada klien yang didapatkan data subjektifnya. Yang pertama, pasien mengatakan bahwa pasien memahami dan dapat mengungkapkan perasaan dan persepsi serta mengatakan bahwa keluarga khususnya suami terlibat langsung melaksanakan peran dalam keluarga. Selanjutnya yang kedua, pasien mengatakan pendidikan kesehatan yang diberikan kepada klien sangat membantu klien dan dapat menambah ilmu kesehatan klien. Untuk data objektifnya yang kami dapatkan itu ibu atau klien sendiri itu sangat kooperatif saat diberikan pendidikan kesehatan. Untuk asesmennya masalah keperawatan teratasi, kemudian untuk planningnya hentikan intervensi. Selanjutnya paraf kelompok 6 seperti itu. Baik, berikut adalah dokumentasi dari penyuluhan atau Penkes yang telah kami berikan kepada klien. Kemudian ini juga dokumentasi dari semua anggota kelompok 6 kepada foto atau dokumentasi bersama kliennya. Kemudian berikut adalah dokumentasi terkait poster yang kami edukasikan kepada klien, yaitu yang pertama tentang keputihan dan yang kedua yaitu tentang radang tenggorokan atau faringitis. Baik teman-teman, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik, saran, dan juga pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar atau di kolom chat. Selanjutnya kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.